Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tipe data ya pada Arduino. Pertama ini ada boolean. Boolean ini dia untuk dua kemungkinan, true and false. True ini satu atau high, false ini nol atau low. Misalkan kita ingin menyalakan LED saat malam dan saat siang mati. Nah, ada dua kemungkinan kan, nyala dan mati, siang dan malam. Nah, maka if misalkan if malam maka LED nyala LED true, berarti dia nyala. If siang nyala LED false, artinya mati. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada dua kemungkinan seperti itu, pakailah boolean ya. Oke. Berikutnya ini ada bilangan-bilangan bulat ya. Dari char ya, negatif ya, min 18 sampai 17, 1 byte ya. Begitu seterusnya sampai kita lihat di sini sampai unsigned long ya. Jadi dari kecil sampai sangat besar digitnya ya. Kalau float dan double dia nanti kita bahas setelah kita bahas dari char sampai dengan unsigned long. Oke, kapan kita gunakan tipe data ini? Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya sebelum kita lanjutkan gini, saya kasih analogi. Misalkan saya memiliki pulpen ya. Kira-kira mana yang kita pilih? Kita taruh di tempat pulpen yang biasa dijual ya, yang kecil, atau kita taruh di ember yang besar. Otomatis kita akan memilih yang tempat pulpen karena itu memang kecil ya, bisa memasukkan pulpen itu. Tapi kalau kita masukkan ke ember, taruh di ember, maka itu kegedean ya untuk pulpen yang kecil. Jadi itu istilahnya. Misalkan saya punya data 100, kira-kira ya 100 itu saya simpan sebagai tipenya apa? Nah, ini bisa sebagai unsigned char ya. Karena dari 0 sampai 255 ya. Atau saya punya data misalkan rentangnya dari min 100 sampai min 5 misalnya. Maka kita pakai char. Jadi gitu ya. Jadi kalau nanti datanya melek di atas 255 maka kita pakai yang tipe ini integer ya. Oke, kita coba. Sekarang kita akan menghitung luas persegi panjang. Oke, buka ide Arduino-nya. Oke, kita hitung luas persegi panjang. Misalkan panjangnya itu sama dengan 10, lebarnya sama dengan 5. Nah, maka kita deklarasikan variabelnya dulu ya. Variabel P dan variabel L. Karena P itu 10 dan 5, maka P10 L5, maka tipe data apakah yang kita gunakan untuk variabel ini? Unsigned char ya, karena 0 sampai 255 ya. Kenapa kita nggak pakai char aja? Karena dia dari min ya. Kan dia PDL itu kan positif, P dan L itu kan positif. Nah, bisa kita pakai unsigned char atau byte. Kita pakai unsigned char ya, karena orang lebih suka menggunakan ini ya di Arduino. Oke. Boleh pakai byte nggak masalah. Oke, tipe datanya unsigned char ya. P variabelnya bernilai 10. Kita kasih semikolon. Nah, jadinya dia statement. Begitu juga dengan lebar ya, L ya. Sama saja, unsigned char L sama dengan 5 ya. Nah, kita sudah berhasil mendeklarasikan variabel ya dengan tipe datanya. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya, kita coba tampilkan di serial monitor. Maka kita tulis serial.begin untuk inisiasi komunikasi serial antara board dan komputer ya, board Arduino dengan komputer. Nah, saya kan panjang kali lebar ada luasnya. Saya ingin deklarasikan variabel luas. Oke, 10 kali 5 berapa? 50. 50 itu ya kira-kira di rentang mana? Nah, ini bisa di-unsigned char juga ya. Karena 0 sampai 255 ya. Oke, kita coba. Berarti saya pakai unsigned char ya. Bernama luas ya, variabelnya bernama luas semikolon. Nah, luas itu adalah panjang dikali dengan lebar semikolon. Kita mau menampilkan hasilnya. Oke ya, kita pakai serial.print. Nah, saya ingin menampilkan, kasih tanda petik kalau kita ingin masukkan kata-kata dulu, misal luas persegi adalah ya
Oke, kita semikolon. Nah, ini di sini kita taruh luasnya ya, hasil dari luas serial.print. Nah, kita masukkan aja, luas ya, luas. Nah, ini sudah ya. Oke, kita buktikan ya. Kita save dulu, jangan lupa di save. Kemudian lihat toolnya, boardnya pastikan Arduino Uno, dan portnya di Arduino Uno juga ya. Oke, kita upload ke board kita ya di Arduino Uno. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Nah, benar ya. Coba kita ganti ya. Di luasnya ini ya kita gunakan char saja ya. Oke, saya ganti char. Char itu tadi min ya, dari min sampai positif ya. Apakah bisa kita save dulu baru kita upload. Kita lihat ya. Apakah ada perbedaan? Oke, oh ya, ini serial monitornya. Kita close dulu ya. Nah, kita ulang. Nah, ini. Nah, menjadi 2 ya. Aneh ya. Nah, itulah pentingnya kita menentukan ya tipe data ya. Salah tipe data, salah hasil ya. 10 kali 5 hasilnya 2 ya. Karena kita pakai char ya. Bisa nggak pakai byte? Bisa. Atau bisa nggak pakai long? Bisa. Cuma kegedean ya. Untuk nampung data sekecil itu ya. Oke, berarti yang benar unsigned char ya. Oke ya. Nah, ini sudah benar. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Jadi ini tergantung data yang kita simpan ya, intinya gitu ya. Jangan lupa kalau dia nilainya positif, jangan ambil yang ada rentang dari negatif. Nah, seperti tadi, error ya. Oke, kita coba sekarang untuk float dan double. Float ini untuk koma ya. Jadi kalau float 4 byte, double itu 8 byte ya. Berarti umumnya pakai float ya. Misalkan kapan kita menggunakan float? Nah, kita menghitung luas lingkaran ya. Luas lingkaran kan pi kali r, pi-nya 3,14. Kita coba kita tulis di sini saja ya. Luas lingkaran ya. Misalkan jari-jarinya r itu sama dengan misalkan 10 ya. Nah, maka saya mau membuat deklarasi variabel bernama r dan pi ya. Misalkan r itu 10, seperti tadi kita pakai unsigned char. R sama dengan 10 ya, semikolon. Nah, kemudian pi-nya ya. Pi itu karena koma, maka kita gunakan ini. Float ya. Kita gunakan float. Kenapa enggak double? Double kegedean ya, 8 byte. Float itu yang lebih kecilnya ya. Oke, float misalkan namanya pi ya. Pi itu sama dengan 3,14 ya. Nah, sudah. Kita berarti sekarang mau menampilkan hasil di serial. Di monitor ya, maka serial.begin, kita mulai komunikasi antara board dengan komputer ya. Terus kemudian saya ingin mendeklarasikan variabel bernama luas ya, luas lingkaran. Nah, perhatikan 10 kali 3,14 hasilnya apa? Pasti koma ya. Maka harusnya float. Nah, maka float misalkan kita kasih luas ya, float luas, oke. Nah, luas ini adalah pi dikali dengan r kuadrat. Berarti pi kali r ya. Kita tutup semikolonnya. Oke, kemudian kita tampilkan luas ini di serial monitor. Maka serial.print, nah, masukkan kata-katanya dulu, misalkan luas lingkaran adalah ya. Kita tutup semikolon. Nah, kita tampilkan hasil perhitungannya. Serial.print, kita masukkan luas ya. Kita tutup. Oke ya. Kita save dulu. Kita upload ke board Arduino-nya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya, benar ya. 314,00. Coba kita buat tipe data yang berbeda. Misalkan pi-nya ya. Pi-nya misalkan koma ini ya. Berarti harusnya float. Kita pakai misalkan byte ya. Yang dia byte itu berapa tadi? Byte misalkan dia 0 sampai 255 ya. Nggak masuk sebenarnya. Tapi kita akan buktikan. Kita save. Kemudian kita upload.
Oke, kita lihat hasilnya 300 ya. Jadi di byte itu data P ini dihitungnya 3 ya, karena dia dibulatkan ya, jadi 3. Nah, itu. Inilah pentingnya kita memahami tipe data di Arduino ya. Salah memberikan tipe data pada variabel yang kita buat, salah juga hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah float dan double ya, kita ke void. Void ini dia tipe data untuk 0 byte, artinya tidak ada data kembali ya, tidak punya nilai kembali. Kapan kita gunakan? Misalkan saya ingin buat fungsi bernama data diri ya. Data diri, misalkan saya cuma tulis nama misalnya. Nah, ketika ini kita lakukan, maka dia tidak punya nilai kembali. Artinya nama ini kan tidak ada value, misal hasil perhitungan matematis, tidak ya. Maka cukup nulis nama, maka kita kasih void di situ ya. Kita coba yang lain ini ya, tipe data yang mempunyai nilai kembali. Ada char, ada unsigned char dan sebagainya. Nah, misalkan kita buat fungsi bernama luas. Nah, integer luas ya. Lihat sini panjang kali lebar. Ketika panjang kali lebar maka ada hasil, ada angka di situ ya. Maka inilah yang disebut sebagai punya nilai kembali. Luas itu adalah hasil perkalian panjang kali lebar di sini ya. Nah, dia karena ada hasil maka kita kasih nilai atau tipe data di luas, misalkan integer ya, atau nilai-nilai yang tipe data yang lainnya sesuai dengan data yang mau disimpan ya. Oke, clear ya. Jadi makanya di Arduino itu ada void setup, void loop, karena tidak ada nilai kembali di sini, void setup dan void loop ya. Oke. Nah, ini untuk tipe data array string S-nya kecil, string S besar akan dibahas di video lain karena ini perlu waktu agak lama ya untuk membahasnya. Oke, sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.